Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan update terbaru ya tentang seleksi guru P3K pada tahun 2021 teman-teman. Nah, di sini informasi terbarunya itu adalah guru honorer ijazahnya yang tidak linear ini berpeluang dapat formasi P3K. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya seputar P3K, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, semoga konten kali ini nanti akan dapat membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, yang mana diantaranya pertanyaannya adalah Pak, saya itu ijazahnya tidak linear, apakah saya bisa mendaftar di P3K tahun 2021? Pak, ijazah saya itu masih D2, apakah saya bisa terdaftar nanti, apakah bisa mendaftar di seleksi P3K 2021? Semoga konten ini nanti bisa membantu menjawab dari teman-teman semuanya. Dan di sini sahabat, saya katakan bahwa untuk informasi ini adalah suatu kabar yang sangat menggembirakan ya. Dan di sini ada titik terang tentang guru honorer yang ijazahnya tidak linear. Ini nanti dapat berpeluang untuk dapat formasi pada seleksi P3K tahun 2021. Saya kutip dari jpnn.com ya, di sini yang mana headline-nya judulnya adalah kabar gembira untuk guru honorer ijazahnya tak linear dengan formasi P3K. Teman-teman, di sini kabar gembira ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman semuanya ya. Nah, sobat semuanya, disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud memastikan guru-guru honorer yang ijazahnya tidak linear tetap bisa mendaftar seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasalnya ada banyak guru honorer yang ijazahnya tidak linear ya dengan formasi P3K. Setelah kami melihat kondisi di lapangan, ternyata banyak guru honorer yang ijazahnya tidak linear. Ini tentunya akan menyulitkan karena salah satu syarat mengikuti seleksi P3K ijazahnya harus linear dengan formasi P3K yang dilamar. Itulah seperti yang disampaikan oleh Nunuk Suryani dalam ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi secara daring pada hari Minggu 17 Januari ini ya. Yang mana beliau ini adalah Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbud. Dia mengungkapkan pihaknya tidak menutup mata dengan kendala-kendala guru di daerah, di mana banyak guru honorer yang usianya sudah di atas 50 tahun dan ada yang 58 tahun. Setelah dicek, itu ijazah mereka sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Bayangkan teman-teman, pada saat sekarang ini masih honorer usianya 50 tahun ke atas, bahkan ada yang 58 tahun, ijazahnya tentunya banyak sekali yang tidak linear ya dengan kondisi saat ini. Untuk melihat ijazah guru-guru honorer ini linear atau tidak, maka ada pendaftaran verifikasi validasi atau verval. Ini agar kami dapat data beberapa yang sudah linear dan beberapa yang tidak. Ini terangnya. Jadi teman-teman, untuk kemarin yang verval ijazah atau verifikasi dan validasi ijazah yang ada di info GTK, ini adalah digunakan untuk melihat apakah ijazah-ijazah guru itu linear dengan formasi yang dilamar atau tidak. Dari hasil verval, ternyata banyak yang tidak linear dengan formasi yang tersedia, sehingga akan menyulitkan mereka ikut seleksi P3K teman-teman. Sebagai solusinya, nah ini teman-teman, sebagai solusinya bagi yang nggak linear, kata Nunuk, Kemdikbud akan menerbitkan Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, agar supaya seluruh guru honorer bisa ikut seleksi P3K ya. Jadi kabar gembiranya adalah bagi teman-teman yang saat ini ijazahnya tidak linear,
Supaya bisa ikut seleksi P3K tahun 2021 ini, maka Kemdikbud itu akan menerbitkan Permendikbud untuk sebagai payung hukum supaya seluruh guru honorer itu bisa ikut seleksi P3K. Prinsipnya kami tidak akan membiarkan guru honorer tidak terakomodir lantaran tidak ada SK linearitas. Dalam waktu dekat akan kami terbitkan Permendikbud yang baru sehingga seluruh guru itu bisa terwadahi, diterangkan oleh Nunuk. Sebelumnya banyak guru honorer K2 dan non kategori 2 mengeluhkan ijazahnya tidak linear dengan formasi. Alhasil mereka tidak lulus verbal. Padahal itu jadi syarat untuk mengikuti rekrutmen P3K pada bulan April mendatang. Jadi sobat semuanya di sini juga sudah terjawab, yaitu tentang kapankah untuk seleksi P3K rekrutmennya itu dibuka ya. Di sini dikatakan bulan April teman-teman. Jadi untuk update informasi terkait jadwal pendaftaran P3K itu adalah pada bulan April ya. Seperti yang kita ketahui sobat semuanya, untuk pendaftar seleksi guru P3K tahun 2021 itu yang bisa mendaftar itu adalah yang pertama, yaitu tenaga honorer kategori 2 dengan syarat tenaga honorer kategori 2 ini datanya itu masih tersimpan, yaitu di BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi tenaga honorer K2 yang databasenya masih ada di BKN. Dan yang kedua, tenaga honorer non kategori 2 meskipun tidak termasuk dalam kategori 2 ini bisa ikut seleksi guru P3K jika dia itu terdaftar di Dapodik ya. Kemudian terkait dengan NUPTK, apakah NUPTK wajib? Jawabnya adalah NUPTK tidak wajib teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini adalah fresh graduate. Jadi selain yang bisa mengikuti seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu selain dari tenaga honorer K2 yang terdaftar di BKN, tenaga honorer non kategori 2 yang terdaftar di Dapodik, namun juga membuka kesempatan bagi fresh graduate atau teman-teman mahasiswa yang baru saja lulus, akan tetapi syaratnya ini harus mengantongi yaitu sertifikat pendidik teman-teman. Dan sertifikat pendidik itu diperoleh kalau misalkan belum pernah ngajar ya, ini diperoleh dari yaitu diklat prajabatan secara mandiri. Kemudian terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu berdasarkan pada usulan mengenai alur proses guru P3K 2021 ya, diskusi antara Kemdikbud dengan para pemerintah daerah ketika rapat pembahasan terkait dengan pengusulan informasi untuk P3K. Untuk rencana pelaksanaan seleksinya itu, ini di sini ada 4 tahapan. Yang mana untuk tahap yang pertama itu adalah pengajuan formasi. Untuk pengajuan formasi itu telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota, yaitu pada bulan Desember kemarin teman-teman. Kemudian setelah pengajuan formasi, maka nanti akan dibuka pendaftaran. Kemudian untuk pendaftaran nanti kapan? Pendaftarannya adalah bulan April ya, seperti yang diterangkan oleh Kemdikbud. Untuk pendaftaran seleksi guru P3K ini adalah pada bulan April tahun 2021. Kemudian setelah pendaftaran, di sini nanti akan ada ujian seleksi ya. Ujian seleksi di sini perlu kita ketahui bahwa untuk seleksi guru P3K ini nanti ujiannya beda dengan tes CPNS ya. Kalau tes CPNS itu ujiannya ada 3, yaitu seleksi administrasi yang pertama, yang kedua itu seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang kedua seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kalau misalkan dalam seleksi guru P3K ini nanti hanya ada 2 seleksi, yaitu yang pertama itu adalah seleksi administrasi, dan yang kedua itu adalah seleksi kompetensi bidang teman-teman. Yang mana yang diujikan itu diantaranya ada sosiokultural, kemudian manajerial, kemudian ada kemampuan teknis, wawancara, dan tes bakat skolastik. Kemudian setelah ujian selesai, maka nanti teman-teman akan mulai ditempatkan dan menerima SK P3K untuk pemberkasan. Baiklah, demikian sobat semuanya, informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, yang mana adalah merupakan kabar gembira untuk kita semua ya.
Dan bagi kalian yang merasa mendapatkan pencerahan, mendapatkan manfaat dari informasi ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya terkait dengan update tentang seputar P3K 2021, teman-teman akan dapat notifikasi di HP masing-masing ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.